Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan. Sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Kenapa peperangan ini bukanlah masuk bagian dari genocide, hendak pemusnahan etnik tertentu Bapak Ibu, atau kemudian untuk merampas harta mereka, penduduk tanah Kanaan. Kalau begitu, apa sih alasannya kenapa perang ini dilakukan? Sebenarnya perang ini sebagai bentuk penghakiman Tuhan atas seluruh penduduk Kanaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi perang ini dijalankan sebagai penghakiman Tuhan. Ambang batas kesabaran Tuhan telah selesai untuk penduduk tanah Kanaan itu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Bilangan dengan cermat, kita diberitahu di sana, orang-orang penduduk tanah Kanaan itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagi mereka, quote and quote ya, bagi mereka kebenaran itu, kalau mereka hidup sesuka-suka mereka, bagi mereka kawin-mawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, hal itu lumrah bagi mereka. Bahkan mereka merayakan semua itu sebagai bentuk penyembahan kepada dewa-dewi kesuburan. Karena itu mereka melakukan free sex yang luar biasa mengerikan. Nah, kita tahu ada negara-negara tertentu sekarang ini yang mereka memang hidupnya free sex, tetapi tidak segila dan se-ekstrim orang-orang Kanaan, Bapak Ibu. Yang kedua, bagi mereka kebenaran itu, kalau mereka kemudian bukan hanya melakukan seks dengan manusia, mereka juga melakukan seks dengan binatang. Bayangkan peradaban ini Bapak Ibu, mereka melakukan hubungan seksual dengan binatang, bukan lagi dengan manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Bilangan itu, mereka biasa menyembelih anak-anak mereka demi dipersembahkan kepada para Baal, kepada dewa-dewa Molok. Mereka mengorbankan anak mereka mereka bakar di perapian. Coba bayangkan Bapak Ibu, kehidupan yang mengerikan luar biasa. Dan bagi mereka itu sebuah kebenaran, itu sebuah budaya. Sudah hati nurani mereka sudah begitu-begitu hancur, rusak luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ambang batas toleransi Allah, tanda kutip, kepada dosa mereka telah selesai. Karena itulah sebagai bentuk penghakiman Allah atas mereka Bapak Ibu, Allah menggunakan bangsa Israel sebagai alat untuk menjatuhkan penghakiman atas seluruh penduduk Kanaan itu, penduduk yang sudah tidak beradab lagi, bahkan peradaban mereka mau hancurkan sama sekali Bapak Ibu. Kehidupan mereka sudah sama sekali tidak normal sebagai manusia yang bagaimanapun diciptakan segambar dengan rupa Allah. Tetapi dosa yang begitu kuat merusak penduduk tanah Kanaan ini. Tidak ada hukum-hukum lagi bagi mereka. Hukum bagi mereka adalah diri mereka sendiri. Sehingga kemudian Tuhan menjatuhkan penghakimannya. Jadi, peperangan Yosua bersama dengan bangsa Israel untuk menaklukkan tanah perjanjian bukan tentang genocidal God, bukan tentang pemusnahan etnik, bukan sekedar tentang ekspansi imperialistis, tetapi ini bagian dari dijatuhkannya hukuman atas mereka oleh karena dosa mereka yang begitu mengerikan, yang akan merusak lebih banyak lagi penduduk di muka bumi di zaman itu. Jadi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca dengan cermat kebenaran firman Tuhan, maka Allah yang berkata jangan membunuh, Allah yang sama sekarang yang memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh tanah perjanjian. Seakan-akan ada kontradiksi, tidak sama sekali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah adalah satu-satunya pribadi yang paling berhak dan tak bisa dikontrol, dikendalikan oleh siapapun. Allah adalah satu-satunya pribadi yang maha kuasa, yang dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Namun, sekalipun dia maha kuasa, dia tidak pernah sok kuasa. Dia melakukan semua tindakan, telah memperhitungkan dengan sifat-sifatnya yang paling suci, murni, dan kudus. Jadi ketika tanah Kanaan, penduduk Kanaan dimusnahkan, bukan sekali lagi tentang genocidal God, tidak sama sekali. Tetapi sebuah hukuman yang dijatuhkan oleh Allah, oleh karena dosa mereka yang telah begitu parah di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.